Assalamualaikum, halo, salam cerdas untuk Bapak dan Ibu Guru hebat. Selamat datang di video model pembelajaran Flip Classroom dalam menunjang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam beberapa tahun terakhir, pandemi COVID-19 telah mengubah cara belajar kelas yang dulunya penuh dengan siswa berubah menjadi pertemuan offline yang terbatas. Guru dan siswa harus beradaptasi dengan pembelajaran campuran atau blended learning, yaitu menggabungkan kegiatan sinkronus dan asinkronus. Oleh karena itu, guru mengubah cara dengan membalikan kegiatan di dalam dan di luar kelas, yaitu memberikan bahan ajar kepada siswa untuk dipelajari di rumah. Sementara waktu di kelas digunakan untuk diskusi, pemecahan masalah, dan kegiatan interaktif lainnya. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya, apa betul kelas bisa dibalik? Kita simak bersama-sama penyelesaiannya yuk! Apa sih hubungan blended learning dengan flipped classroom? Blended learning menggabungkan pembelajaran online yang fleksibel dan pembelajaran tatap muka yang mendalam. Kemudian, flipped classroom memperkuat ini dengan memastikan siswa siap sebelum masuk kelas, sehingga waktu di kelas lebih produktif. Pembahasan pertama mengenai definisi istilah dan definisi konsep dari flipped classroom. Blended learning adalah pembelajaran bauran atau campuran secara sinkronus dan asinkronus atau ruang belajar. Sedangkan flipped learning adalah bagian dari bentuk blended learning, merupakan suatu pendekatan belajar yang memindahkan proses belajar secara berkelompok di kelas ke pembelajaran individu di lingkungan yang lebih dinamis atau luar kelas. Adapun definisi konsep dari flipped classroom, menurut Walsh pada tahun 2016 berpendapat bahwa flipped classroom adalah bentuk pembelajaran campuran di mana siswa belajar materi baru di rumah yang dulunya pekerjaan rumah sekarang dilakukan di kelas dengan bimbingan guru dan interaksi dengan siswa, bukannya mengajar. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai langkah menyusun model flipped classroom. Langkah menyusun model flipped classroom menurut Bishop pada tahun 2013 ada 4 fase. Yang pertama yaitu fase 0 adalah siswa belajar mandiri. Fase selanjutnya adalah fase 1 yaitu siswa berkelompok menyelesaikan tugas terkait materi yang telah dipelajari secara individu. Kemudian ada fase 2 yaitu menerapkan kemampuan siswa dalam proyek dan simulasi lain di dalam kelas. Fase yang terakhir yaitu fase 3 adalah mengukur pemahaman siswa yang dilakukan di kelas pada akhir materi pembelajaran. Kemudian ada pula langkah menyusun model flipped classroom menurut Ulfa pada tahun 2014. Terdapat 4 langkah sebagai berikut. Pembahasan yang ketiga mengenai peran teknologi dalam penerapan model flipped classroom. Peran teknologi yang pertama ada outside class atau di luar kelas dan yang kedua yaitu inside class atau di dalam kelas. Outside class, peran teknologi yang pertama adalah video listen skills di mana siswa belajar melalui video atau YouTube. Kemudian practice skills, pemanfaatan dari IAKVD, e-book, PowerPoint, dan lain-lain. Kemudian ada yang in class atau di dalam kelas yaitu different applications di mana pemanfaatan LMS seperti Google Classroom, Edmodo, Schoology, dan lain-lain, dan juga ada alat pembelajaran seperti virtual reality, word wall, quizzes, dan lain-lain. Pembahasan yang keempat mengenai model flipped classroom dalam menunjang pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, ada flipped classroom dengan berdiferensiasi konten belajar, yaitu memberikan materi pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai sumber dan media pembelajaran yang beragam, seperti media podcast, media video, dan juga media-media lainnya. Selanjutnya ada flipped classroom dengan berdiferensiasi proses belajar, yaitu mengkolaborasikan peserta didik dalam bentuk pembelajaran individu ataupun kelompok. Flipped classroom dengan berdiferensiasi produk, yaitu menentukan ragam bentuk penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik.
Yang terakhir, ada flipped classroom dengan berdiferensiasi lingkungan belajar. Artinya adalah menentukan lingkungan belajar yang sinkronus dan asinkronus dengan bantuan teknologi sesuai dengan kemampuan peserta didik. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Salam cerdas bagi Bapak dan Ibu guru yang hebat.